Tumpulnya lini depan Timnas Indonesia. Kokohnya pertahanan Timnas Indonesia. Mewahnya skuad Timnas Indonesia. Timnas Bahrain ogah bertandang ke Indonesia. Pemain ini akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Masa depan Pratama Arahan tidak lagi di Liga Korea. Sebelum ke berita, jangan lupa like dan subscribe. Tumpulnya lini depan Timnas Indonesia. Dilihat dari beberapa pertandingan di kualifikasi Asia Piala Dunia round ketiga di grup C, dari 4 pertandingan baru mencetak 4 gol dan 5 kali kebobolan. Dari setiap posisi, hanya lini depan yang kurang untuk Indonesia. Terlihat jelas, ketika melawan Cina, Indonesia menguasai pertandingan, tetapi sulitnya untuk mencetak gol. Padahal, yang dipanggil untuk menjadi striker ada Dimas Derajat. Tetapi pemain ini tidak pernah diberi menit bermain di Timnas Indonesia. Tidak adanya striker murni di lapangan yang bermain untuk Indonesia. Harus menjadi akuan buat Asti untuk mencari striker murni untuk lini depan Timnas Indonesia. Kokohnya pertahanan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mempunyai bek tangguh yang bermain di Eropa. Dengan kedatangan Jai Isdes dan Mesilders, pertahanan Indonesia dipandang oleh persepak bolaan dunia. Apalagi musim sekarang, Timnas Indonesia kedatangan Kevin Dix untuk bergabung Timnas Indonesia. Ditambahnya permainan apik dari Rizky Ridho menambah kekuatan bertahan yang kokoh, sampai-sampai penyerang Timnas Australia dan Arab Saudi dibuat frustasi oleh pertahanan Indonesia. Hal ini membuktikan betapa kokohnya pertahanan Indonesia. Terlihat ketika kualifikasi Asia Piala Dunia, dari 4 match Indonesia baru kemasukan 5 gol. Mewahnya skuad Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia kali ini memang tidak diragukan lagi. Semenjak kedatangan pemain naturalisasi, market value Timnas Indonesia melonjak sangat drastis. Kemewahan skuad Timnas Indonesia mencapai 445,40 miliar untuk harga value pemain termahal. Di skuad Timnas masih dipegang oleh Mesilders yang bermain untuk FC Twente dengan harga 173 miliar. Timnas Bahrain ogah bertandang ke Indonesia. Timnas Bahrain dikabarkan tidak mau datang ke Indonesia untuk kelanjutan kualifikasi Asia Piala Dunia Grup C melawan Timnas Indonesia. Bahrain malah mengirimkan pengajuan surat ke AFC untuk pertandingan Bahrain melawan Indonesia dilaksanakan di stadion yang netral. Mereka mengkhawatirkan keselamatan para pemain dan ofisial. Hal ini malah merugikan Timnas Indonesia. Tetapi jika pengajuan tersebut ditolak, Timnas Bahrain akan sanksi dan dicap kalah dan didenda sebesar 714,8 juta rupiah. Sosok pemain ini adalah Jairo Redewald. Kabarnya mantan pemain Crystal Palace ini sudah memasukkan berkas naturalisasinya kepada PSSI dan saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Jairo Redewald bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Menurut rumor, Redewald memiliki darah Indonesia dari ibunya yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Ambon. Sementara ayahnya dari Suriname yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. Masa depan Pratama Arahan tidak lagi di Liga Korea. Ia malah pulang ke Indonesia dan dirumorkan gabung bersama Semen Padang. Hal itu disampaikan langsung oleh pimpinan Semen Padang sekaligus mertua Arahan. Kurangnya menit bermain, Arahan mencari tim baru untuk mencari menit bermain yang baik agar bisa menaikkan performanya yang sekarang sedang menurun. Dikutip dari Bola Sport, kontrak Arahan akan berakhir di musim ini. Dengan itu, Arahan mencari klub baru dan akan berlabuh di Liga 1 Indonesia.